Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Aturan pendidikan yang dibentuk dalam kurikulum yang juga sekuler, yaitu menihilkan peran agama. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang imannya itu sudah kuat, maka ini adalah justru menguatkan keimanan mereka. Negeri yang ditinggali mayoritas muslim sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya alam yang cukup untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah, dengan adanya pemimpin ataupun seorang khalifah mampu menyatukan umat Islam dan mampu untuk mengkondisikan dan mengkoordinir, membela saudaranya, membela umat Islam yang telah dianiaya, yang telah diperangi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir. Hanya dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah lah, maka persoalan-persoalan umat Islam akan terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Sahabat dakwah Tangsel yang budiman di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dalam program Kafa Perspektif. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan coba memuat tema berkenaan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Mahfud MD. Dalam beberapa hari kemarin beliau menyatakan bahwa LGBT adalah kodrat. Subhanallah. Ya, secara pernyataan kita bisa menanggapi semua ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kodrat itu berarti adalah sesuatu kuasa Tuhan yang memang tidak bisa ditolak oleh manusia. Kita buktikan faktanya bahwa pelaku LGBT apakah betul sebagai kodrat. Jika memang demikian bahwa seakan-akan Allah atau Tuhan kita ini telah menentukan seseorang itu menjadi seorang pelaku penyimpangan. Dalam Islam itu orang berlaku penyimpangan ini adalah pelaku maksiat atau bisa disebut juga sebagai pelaku kriminal. Subhanallah. Kalau memang demikian adanya. Oleh karena itu, dengan pernyataan ini kita akan coba kupas dengan beberapa poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan Kafa Perspektif kali ini, bahwa pernyataan Bapak Mahfud MD ini tentu kita meyakini bahwa ini adalah pernyataan yang batil. Karena menurut Kamus Bahasa Indonesia pun bahwa kodrat secara arti bahasa ya tadi yang disampaikan bahwa itu sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Sedangkan kalau kita memahami faktanya bahwa itu adalah pilihan. Pilihan seseorang tersebut. Karena manusia diberikan oleh Allah diberikan oleh Allah adalah akal yang berkhasiat untuk memilah dan memilih perbuatan baik maupun buruk. Seperti itu. Nah, dalam hal yang lainnya, Allah sudah menjelaskan bahwa manusia itu adalah diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia, adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, ya kan? Allah ciptakan alam semesta ini berpasang-pasangan, termasuk adalah manusia. Tidak ada yang di tengah-tengah, ya, seperti para pelaku LGBT tersebut, ya, yang melakukan perbuatan liwat yang seperti halnya yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Masya Allah. Ini adalah ayat sebagai bukti bahwa di semesta alam ini tidak ada yang sifatnya di tengah-tengah, ya, tapi yang berpasang-pasangan, ada laki dan perempuan, ya. Adanya siang malam, adanya langit dan bumi, dan seterusnya. Nah, hal ini tentunya adalah respon dari beberapa aksi yang dilakukan oleh kaum muslim di Indonesia tentunya, yaitu berkenaan dengan hadirnya nanti rencananya ada sebuah band, ya, yang datang dari Inggris
yang ditengarai oleh kaum muslimin Indonesia bahwa mereka itu membawa atau propaganda, saling melakukan propaganda tentang bagaimana nilai-nilai LGBT. Bahkan mereka adalah salah satu pendukung ya. Oleh karena itu sebagian kaum muslimin mereka melakukan penolakan. Saya pikir ini adalah respon Pak Mahfud MD berkenaan dengan ini. Ya. Nah, kalau kita melihat beberapa tahun lalu bahwa kaum LGBT ini mereka melakukan manipulasi ya, yaitu pada tahun 1899 bahwa mereka mengatakan bahwa LGBT disebabkan oleh faktor genetis. Salah satu tokohnya adalah yaitu Magnus Hirschfeld pada 1899. Lalu pada tahun 1993 adanya seorang tokoh yang bernama Dan Hammer. Ya, beliau mengatakan bahwa tentang isu born gay. Nah, ini mengatakan bahwa pelaku hal-hal semacam ini itu dipengaruhi oleh gen. Ini sangat keliru pula. Bahkan dua teori ini telah dibantah ya atau diruntuhkan oleh seorang profesor George Rice di University Western Ontario, Kanada, bahwa faktor genetis tidak sedikit pun mendukung perilaku seksualisme manusia. Jadi tidak usah bicara tentang Islam ya. Dari kalangan mereka sendiri mereka sudah diruntuhkan pernyataannya bahwa genetik itu tidak mempengaruhi tentang perilaku seksualisme seseorang. Kenapa? Karena semuanya adalah manusia yang memiliki naluri dan fitrah. Tentunya dengan akal tadi ya. Mereka harus dapat memilah dan memilih bahwa seorang laki-laki tentunya dengan perempuan, tentunya dengan cara yang halal. Oleh karena itu pernyataan yang tadi tentu disalahkan pula ya di kalangan mereka sendiri ya. Nah, LGBT tentu bukan kodrat. Ini adalah suatu penyimpangan atau kejahatan. Oleh karena itu, dalam kisah Nabi Lut ya, beliau menyampaikan peringatannya melalui Al-Quran ya, disampaikan oleh Allah SWT kisah ini ya, dan disampaikan di surat Al-Ankabut ayat 28. Sungguh kalian benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dilakukan umat-umat sebelumnya. Ini Nabi Lut kepada umatnya. Artinya apa? Bahwa perbuatan hal semacam ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT dan termasuk perbuatan keji. Nah, selain itu pula bahwa fenomena ini sangat merusak ya, merusak generasi, terutama adalah populasi tentang perkembangan manusia. Bayangkan ketika memang laki-laki dengan laki-laki menikah ya kan, maka apa yang terjadi? Tidak akan pernah hamil ya. Ini omong kosong. Maka yang terjadi kerusakan yang pertama kali adalah punahnya manusia. Punahnya manusia. Yang kedua, moral dan spiritual manusianya. Ya. Banyak terjadi pula bermunculnya penyakit-penyakit kotor seperti sipilis, munculnya penyakit HIV AIDS karena menurut ahli kesehatan bahwa para pelaku LGBT ini adalah mereka penyumbang sekitar 60% HIV AIDS ya yang beredar di Indonesia. Ini sangat memilukan. Oleh karena itu, kembali lagi bahwa LGBT adalah bukan kodrat, tapi suatu kejahatan. Berikutnya, oleh karena itu, ketika kita melihat seperti ini, tentu ada dasar yang hingga munculnya semacam ini. Kalau kita melihat bahwa ini adalah sumber musibahnya berasal dari pola kehidupan orang-orang Barat, yang mereka terus mempropagandakan kehidupan liberal yang bebas, tanpa batas, lepas, tanpa ada batasan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, perbuatan yang hal semacam tadi, bahkan di dunia binatang pun itu tidak pernah terjadi. Kita tidak pernah melihat seekor kucing atau seekor ayam ya yang mereka melakukan hubungan seksualisme dengan sesama jenis. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Itu sangat luar biasa, memilukan buat kita ya. Oleh karena itu, jika kita melihat semua itu bahwa semuanya berasal dari apa yang terus digelontorkan oleh Barat, bahwa mereka ingin menyampaikan nilai-nilai kehidupan mereka yang sangat bebas itu. Ya, tentunya dengan kita mengadopsi kehidupan kita hari ini yang sangat sekulerisme, ya, dengan sistem pemerintahan demokrasi yang mereka memberikan keleluasan kebebasan. Kalau dalam demokrasi mereka memberikan 4 kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan beragama, berpendapat,
kebebasan berkepemilikan dan kebebasan berperilaku. Dan kebebasan berperilaku inilah adalah segmen yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Karena hal itu adalah semacam perilaku yang memang ya hari ini kita di Indonesia itu adalah perbuatan yang memang betul-betul ya, dipersilakan begitu saja. Ya, bahkan undang-undang hari ini pun tidak ada yang menyentuh persoalan semacam ini. Oleh karena itu, kita harus memahaminya bahwa tidak lain permasalahan itu adalah permasalahan yang seharusnya memang diselesaikan oleh Islam. Karena Islam adalah agama yang kamilan wa syamilan, agama yang sempurna dan paripurna, yang Islam adalah memiliki aturan yang sangat jelas, aturan yang sangat lengkap, dan sanksinya sangat berat bagi para perilaku-perilaku orang-orang yang melakukan penyimpangan, kemaksiatan, dan kejahatan. Oleh karena itu, berharap bahwa kita di sini di Indonesia, tentunya wabil khusus ya, bahwa kita berharap bahwa kehidupan Islam itu akan segera kembali hingga kita diselamatkan oleh Allah SWT atas musibah dengan fenomena-fenomena yang mengerikan hari ini seperti halnya LGBT yang terus merangsek pada kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.